Sebutkan 4 sungai yang ada di Taman Eden. Silakan. Tigris, Efrat, Pison, Gihon. Silakan. Lea, Rahel, Bilha, dan Silva. 100. Silakan. 100 tim PKLU. Berikutnya, perkataan Yesus yang kelima di kayu salib. Aku haus. 100. Kita harus rajin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baca berulang-ulang. Saya tahu semua orang mampu untuk mengetahui isi Alkitab. Persekutuan Teruna, bersemangat tanpa ragu. Yes, yes, yes. Selebel meledak. Halo sahabat STT. Kita jumpa lagi di acara khusus, acara spesial. Saatnya tes teologi. Anda tentu sudah menyaksikan babak penyisihan dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam gambar, dengan berbagai macam jawaban-jawaban yang mungkin ada yang tertawa, ada yang lucu, dan mungkin juga ada yang sedih karena tidak bisa menjawab. Tetapi saat ini kita masuk ke dalam tahapan semifinal. Setelah di waktu yang lalu, beberapa tim yang saling berhadapan, saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Saat ini akan berhadapan adalah tim PKLU dan juga tim dari PT Persekutuan Teruna GPB Bukit Zaitun Makassar. Ya, kita akan memperkenalkan mereka walaupun tentunya sahabat STT sudah mengetahui. Kita mulai dari ibu-ibu PKLU ya, oma-oma PKLU. Boleh memperkenalkan diri? Ibu An Kailem dari PKLU Bukit Zaitun. Silakan. Ibu Weli Politon dari sektor 3 Bukit Zaitun. Oke, thank you. Saya Ibu Rita Latupeirisa, Sektor 4 PKLU Bukit Zaitun. Ibu An, Ibu Weli, Ibu Rita. Kita beri tepuk tangan. Seperti biasa, ada yel-yelnya. Silahkan, oma-oma. PKLU segar dan hijau. Yes, yes, yes. Segar dan hijau. Bagus memang ini PKLU. Hijau, segar merah ya. Iya. Mantap oma-oma. Semangat ya. Semangat. Semangat, siap? Siap. Oke, mantap. Kita menuju ke yang berikut. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Baik atau apa ya? Baik, baik. Itu bagaimana? Tuhan, Puji Tuhan, baik atau? baik. Baik atau? Semangat? Semangat. Harus semangat, jangan semangat. Baik. Masa oma-oma lebih semangat? Ya? Oke, kita perkenalkan dulu nama. Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Gitaris Saranlai Penny dari sektor pelayanan 2 Masumba. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Clement Yosius Engel dari sektor 9. Perkenalkan, nama saya Yunis Leonita dari sektor pelayanan 4. Oke, Yunis, Clement dan Gita. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan yel-yelnya. Persekutuan Teruna, bersemangat tanpa ragu. Yes, yes, yes. Selebel. Ini yang saya tunggu-tunggu selalu. Terakhirnya. Apa itu? Coba ulang. Apa yang terakhirnya? Selebel. Seleblew. Oke, seleblew. Saya juga seleblew. Lidah saya. Ya, kedua regu sudah akan standby di tempatnya masing-masing. Sudah saling memperkenalkan diri. Sudah siap untuk masuk ke dalam babak pertama. Seperti biasa, di STT akan ada 3 babak. Dan kita akan masuk pada babak pertama. Segmen Aksara Bermakna. Di segmen ini, peserta akan memilih satu kotak yang berisikan satu huruf.
Jawaban dari 10 pertanyaan yang akan diberikan diawali oleh huruf yang sudah dipilih. Waktu pada segmen ini adalah 1 menit 30 detik. Jawaban benar dihitung 100 poin, sedangkan jawaban salah dihitung 0 poin. Sahabat STT, halo, halo. Ya, kita akan masuk di babak pertama. Babak pertama namanya aksara bermakna. Di babak ini berbeda dengan babak-babak yang lalu, bahwa kalau yang lalu nanti akan pilih kotak yang muncul di layar, lalu akan muncul angka. Setelah memilih angka, lalu nanti akan muncul huruf. Nah, yang lalu setelah memilih angka, yang muncul nanti itu tokoh. Nah, kalau sekarang perbedaan dengan yang lalu adalah yang muncul huruf. Jadi semua huruf jawaban huruf pertama itu dimulai dengan huruf itu. Misalnya, kalau itu huruf R, berarti contohnya siapa nama host STT? Reza Tehu Salawani. R kan? Nah, begitu. Kira-kira contohnya seperti itu. Oke? Yang menang di babak ini akan dijemput naik kuda kalau tiap ibadah hari Minggu. Hah? Mau? Kalau yang kalah, nanti dijemput naik mobil. Salah ya? Jadi ya itu sedikit, kurang lebih mungkin nanti hadiah-hadiah yang akan diperebutkan. Kita belum tahu apa itu, jadi bisa kuda, bisa mobil, bisa sepeda, bisa apa saja. Pokoknya ada hadiah. Nah, kita masuk di babak pertama, aksara bermakna. Waktu di babak pertama ini berbeda juga dengan babak pendahuluan, hanya 1 menit 30 detik. 1 menit 30 detik. Kalau yang lalu 2 menit. Karena sekarang ini kita masuk ke babak semifinal, 1 menit 30 detik. Kalau babak final hanya 10 detik aja mungkin, ya. Serius ditanggapi sama Om-Om, tenang aja Om-Om, bukan 10 detik. Ya, kita masuk kepada babak pertama, aksara bermakna 1 menit 30 detik. Saya persilahkan kepada adik-adik PT untuk memilih di kotak yang ada di layar. Mau memilih kotak nomor berapa? 4. Kotak nomor 4. Silahkan, huruf apa yang keluar? Di kotak nomor 4, huruf yang keluar adalah huruf B. Jadi seluruh jawaban yang merupakan jawaban dari 10 pertanyaan ini awalnya selalu dengan huruf B. Ya, awalnya selalu dengan huruf B. Kita mulai 1 menit 30 detik. Kita akan baca 10 soal. Kalau tidak bisa dijawab, akan dilempar. Oke, tidak akan dilempar, kata produser. Itu tetap akan dijawab sendiri oleh teman-teman. Akan diulang lagi sampai 1 menit 30 detik habis. Jadi kalau tidak ada ide, langsung bilang pas supaya saya berpindah ke soal berikutnya. Oke, siap? Kita mulai babak pertama, aksara bermakna 1 menit 30 detik. PT, siap? Ya, kita mulai pertanyaan pertama. Apakah nama lain iblis yang disebutkan dalam Matius 12 ayat 22 sampai 37? Pas. Pas. Siapakah teman seperjalanan Paulus yang dulunya bernama Yusuf? Barnabas. Oke, lanjut. Apakah nama desa yang terletak di Bukit Zaitun, tempat Yesus dielu-elukan dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11? Pas. Di manakah kolam tempat Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang tidak bisa berjalan selama 38 tahun? Bethesda. Oke. Raja atas kerajaan apakah Nebukadnezar?
2B. Oke. Siapakah nama seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus? Bartimeus. Oke, mantap. Siapakah satu-satunya anak Yakub yang lahir di tanah Kanaan? Dimulai huruf B. Benyamin. Ya. Apakah arti dari nama Petrus? Batu karang. Mantap. Siapakah putri dari Herodes Agripa I yang menjumpai Paulus ketika menjadi tahanan Festus? Pas. Di kota apakah Tuhan Yesus lahir? Bethlehem. Ya, saya ulang. Apakah nama lain iblis yang disebutkan dalam Matius 12 ayat 22 sampai 37? Pas? Beelzebub. Ya. Oke, dengan demikian berakhir. Silahkan, berapa nilai untuk teman-teman PT, adik-adik PT? 700. 700 untuk segmen pertama. Apa nama desa yang terletak di Bukit Zaitun tempat Yesus diulu-ulukan dalam Matius 21? Betfage. Ya. Lalu kemudian siapakah putri sulung dari Herodes Agripa I yang menjumpai Paulus ketika menjadi tahanan Festus? Bernike. Ya. Oke, itu jawaban dari teman adik-adik PT di babak pertama. Ya. Jadi totalnya ada 8 sehingga nilainya 800 untuk adik-adik PT. Ya, kita lanjut, kita pindah ke Oma-Oma PKLU. Kita siap untuk pertanyaan berikutnya, sama seperti adik-adik PT. Durasi waktunya 1 menit 30 detik. Kemudian silahkan memilih kotak yang ada di layar, nanti akan muncul huruf, lalu huruf itu akan menjadi pemandu untuk jawaban, seluruh jawaban dari 10 pertanyaan yang ada. Silahkan mau memilih kotak nomor berapa? 1. Kotak nomor 1, silahkan kotak nomor 1. Oke, kotak nomor 1 dimulai dengan huruf Y, berarti semua jawaban yang ada dimulai dengan huruf Y. Ingat saja, kalau tidak ada ide langsung bilang pas. Saya akan berpindah. Semoga dalam 1 menit 30 detik semua bisa terjawab. Sudah siap? Oke, kita akan mulai. Aksara bermakna huruf Y. 1 menit 30 detik. Kita mulai. Siapakah hakim Israel yang mengalahkan Bani Amon dan mempersembahkan anak perempuannya sebagai nasarnya? Yefta. Oke. Apakah nama tembok yang dihancurkan bangsa Israel? Yeriko. Siapakah tokoh dari suku Efraim yang menjadi pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Yosua. Ketika Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, di manakah ia menemukan sebuah kapal yang akan berangkat menuju tujuannya? Pas. Siapakah salah satu dari 70 tua-tua Israel yang melakukan penyembahan berhala dalam penglihatan Nabi Yehezkiel? Pas. Di dalam kitab apakah tertulis ayat, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup"? Yohanes. Apakah nama kerajaan yang terdiri dari teritori suku Simeon, Benyamin, dan suku kerajaan itu sendiri? Ya, Yehuda. Siapakah Raja Yehuda yang merupakan anak dari Raja Yosia dan memiliki nama kecil yaitu Eliakim? Pas. Siapakah nabi besar yang sering bernubuat tentang penghukuman dan keselamatan yang kitabnya memulai nubuatan dalam Perjanjian Lama? Kitab apakah yang berisikan serangan belalang sebagai tanda hukuman Allah atas negeri Yehuda yang suka memberontak? Saya ulang lagi.
ketika Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Oke, waktunya sudah habis. Kita beri tepuk tangan. Ada berapa? Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Oma-Oma PKLU. Berarti ada 5 pertanyaan yang tidak dijawab. Ada berarti nilainya 500 ya. 500 untuk Oma-Oma PKLU. Ketika Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, di manakah ia menemukan sebuah kapal yang akan berangkat menuju tujuannya, Yafo. Kemudian ini sulit juga ini yang berikut. Siapakah salah satu dari 70 tua-tua Israel yang melakukan penyembahan berhala dalam penglihatan Nabi Yehezkiel? Yasanya. Bukan rasanya ya, beda. Iya, kalau rasanya juga itu lain. Ya. Siapakah Raja Yehuda yang merupakan anak dari Raja Yosia dan memiliki nama kecil yaitu Elyakim? Yoyakim. Ya. Siapakah nabi besar yang sering bernubuat tentang penghukuman dan keselamatan yang kitabnya memulai nubuatan dalam Perjanjian Lama? Sesudah Mazmur, lalu kemudian kitab Yesaya. Nah, terakhir, kitab apakah yang berisikan serangan belalang sebagai tanda hukuman Allah atas negeri Yehuda yang suka memberontak? Yoel. Oke, 500 dengan 800. Kita beri tepuk tangan untuk babak pertama, aksara bermakna. Kita akan lanjut ke babak berikutnya. Segmen Dengarkan Baik-Baik. Pada segmen kali ini, peserta akan diberikan 2 clue tentang sebuah lagu. Clue pertama dibacakan oleh host, dan clue kedua berupa sepenggal lirik yang akan dibacakan oleh Google. Kedua regu memiliki 1 kesempatan untuk menjawab. Jawaban benar terhitung 100 poin, dan jawaban salah dihitung 0 poin. Halo STT, kita jumpa lagi di segmen kedua, Dengarkan Baik-Baik. Sahabat STT, saya berdiri di kelompok yang saat ini unggul. Nilai mereka dibanding Oma-Oma PKLU ini seperti Oma melawan cucu ya. Saat ini cucu unggul 800 melawan Oma-Oma 500. Kita beri tepuk tangan. Kalau kalian bisa menjawab 10 soal di sini, kalian lolos ini bisa. Ya, bisa. Bisa jawab 10. Hah? Bisa. Bisa, kok malu-malu, takut ini. Kenapa? Takut dengan omanya. Bisa atau bisa? Bisa, iya. Tapi soalnya bukan 10. Nah, soalnya hanya 5. Jadi agak ini ya. Nah, yang menang di sesi ini, selesai acara ini bisa pulang. Jelas lah ya, pasti pulang. Ya, memang cuaca di dalam ruangan ini sangat dingin. Jadi itu membuat otak kita juga kadang-kadang freeze, beku. Oke, kita lanjut sahabat STT. Kita akan masuk di babak kedua, segmen kedua, dengarkan baik-baik. Kenapa dengarkan baik-baik? Ini berbeda dengan segmen yang dengan babak pendahuluan. Tetap akan ada clue yang dibacakan, yaitu 1. Tetapi lirik singkat itu akan dibacakan oleh Google. Akan dibacakan oleh paman Google. Ya, paman Google yang akan membacakan lirik singkat. Jadi dengarkan baik-baik apa yang akan disebutkan oleh paman Google, karena paman Google punya dialek yang agak berbeda. Ya, oke, sudah siap? Kita mulai berarti
Angka yang terendah berarti mulai dari oma-oma ya, oma-oma PKLU. Sudah siap ya? Dengarkan baik-baik, lalu tebak lagunya. Kalau salah, boleh dilempar, tapi hanya satu kali kesempatan. Ya, kalau tidak bisa, ya sudah, tidak bisa dilempar lagi. Oke, sudah siap? Sudah siap semuanya? Oke ya. Kita mulai dari lagu pertama. Silahkan, saya akan bacakan clue-nya ya. Lagu yang menggambarkan tentang alam ciptaan Tuhan Maha Kuasa. Saya ulang, lagu yang menggambarkan tentang alam ciptaan Tuhan Maha Kuasa. Silahkan. Lautnia Louis Guningnia Mega Menggijau Padang Bukit Dan Lumba. Lautnia Louis Guningnia Mega Menggijau Padang Bukit Dan Lumba. Mau langsung tebak judul? Kira-kira judul apa itu? Ya? Di Bukit dan di Lurah. Di Bukit dan di Lurah. Silahkan, mau adik-adik PT? Betapa kita tidak bersyukur. Ya! Jawabannya salah. Benar. Jawabannya benar. Mantap adik-adik PT. Sekali lagi. Betapa kita tidak bersyukur. Jadi memang kita harus dengarkan baik-baik karena dia punya penyebutan seperti kayak orang Jepang ya yang menyebutkan istilah itu. Oke, kita masuk yang kedua. Kita masuk yang kedua. Sudah siap? Siap. Saya tetap mulai dari PKLU lagi. Clue-nya, lagu ini adalah lagu permohonan kepada Tuhan. Lagu ini adalah lagu permohonan kepada Tuhan. Silahkan diputar. Yesus Tuhan Dengar Doku Orang Lain Kauhampiri. Yesus Tuhan Dengar Doku Orang Lain Kauhampiri. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Saya masih bisa melempar. Oke, saya lempar ke adik-adik PT. Mampirlah dengar doaku. Wey! Mereka ini pura-pura lesu. Entah ini strategi ya. Mungkin karena mereka sungkan cucu ini berhadapan dengan oma, kalau terlalu bersemangat bisa bahaya. Bisa nanti kena marah oma-oma, bisa bahaya. Jadi dorang lesu-lesu, tetapi dorang memberikan jawaban yang bagus sekali. Ya, benar. Untuk soal yang kedua, mampirlah dengar doaku, Kidung Jemaat 26. Kita akan masuk ke soal yang ketiga. Sudah siap? Kembali saya mulai dari oma-oma ya. Semoga oma-oma siap. Harus semangat ya oma-oma. Ya. Kita mulai clue-nya dulu. Lagu ini adalah lagu pujian akan kemegahan ciptaan Tuhan. Lagu ini adalah lagu pujian akan kemegahan ciptaan Tuhan. Silahkan soundnya. Я тахан кутак путусейки юхиран милихет ситану. Я тахан кутак путусейки юхиран милихет ситану.
Nah, sudah selesai. Adik-adik PT? Tidak tahu juga? Tidak tahu juga. Kali ini mereka menyerah. Padahal ini lagu yang paling bagus. Kidung Jemaat 64. Kidung Jemaat 64. Apa itu? Bila kulihat bintang gemerlapan. Hidup untuk menonton. Ya, kita masuk ke lagu yang keempat. Siap? Saya mulai dari adik-adik PT ya. Karena tadi sudah ke oma-oma, kita mulai dari adik-adik PT. Siap ya? Sudah siap. Ini clue-nya. Lagu ini adalah lagu yang mengungkapkan penyerahan masa depan sepenuhnya kepada Tuhan. Lagu ini mengungkapkan penyerahan masa depan sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, siap? Silahkan soundnya. Oh tiada ku Zeliza akan masa menjelang ku bersalan sekta Yesus. Oh tiada ku Zeliza akan masa menjelang ku bersalan sekta Yesus. Ya. Silakan. Ya, harus jawab sekarang. Kalau tidak tahu, oke, sudah habis waktu. Kita lempar ke oma-oma. Kuserahkan pada Tuhan. Kuserahkan pada Tuhan. Kuserahkan. Oke. Agak mirip, tetapi bukan itu. Ini dari Gita Bakti 208. Gita Bakti 208. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok. Oke? Nah, sekarang lagu terakhir. Siap ya? Siap nih lagu terakhir. Mulai dari adik-adik PT. Cluenya saya bacakan ya. Lagu ini adalah lagu yang menyatakan bahwa Yesus Sang Juru Selamat bagi umat yang percaya. Lagu ini menyatakan bahwa Yesus Sang Juru Selamat bagi umat yang percaya. Silahkan soundnya. Hibilan dan hak anya bagai benteng yang teguh. Hibilan dan hak anya bagai benteng yang teguh. Oke, harus jawab. Tidak tahu, mereka menyerah. Oma-oma? Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku. Ya, benar memang ada kata Yesus juga. Tetapi bukan Tuhan Yesus sahabatku. Ini dari Gita Bakti 78. Gita Bakti 78. Yesus Kristus sumber hidup. Dengan demikian, skor di babak kedua ini, dengarkan baik-baik. Berapa? Dua lagu dijawab oleh adik-adik PT, sementara oma-oma di babak ini tidak menjawab apapun. Sehingga untuk adik-adik PT mereka mendapatkan nilai 200. Kita beri tepuk tangan. Dengan demikian berakhirlah babak ini. Kita akan masuk ke babak selanjutnya. Di segmen terakhir ini, kedua regu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab secara rebutan. Jawaban benar terhitung 100 poin dan jawaban salah akan dikurangi 100 poin. Halo sahabat STT, kita jumpa lagi di segmen ketiga, segmen rebutan. Saya bacakan dulu ya skor hingga sudah tiba di segmen ketiga. Untuk PKLU
mendapatkan nilai 500. Untuk PT, mereka sudah mendapatkan nilai hingga segmen kedua yang lalu 1000. Kita tanya-tanya dulu, bagaimana rasanya? Berarti sudah siap untuk jadi pemenang? Siap. Siap? Iya. Tidak malu-malu mengalahkan oma-oma, tidak takut? Tidak. Tidak. Walaupun mereka jawabnya dengan sungkan dan enak kan, karena pertanyaan tidak takut-takut menghadapi oma-oma, mereka saling lihat. Karena sebenarnya mereka menghormati oma-omanya. Adik-adik yang baik ini, anak-anak. Cucu-cucu yang baik ini, adik-adik PT. Kita beri tepuk tangan. Kita tanya buat oma-oma. Ini oma-oma kenapa di babak yang terdahulu bisa stabil, babak ini agak gugup kah atau bagaimana? Tidak mungkin karena pertanyaannya kan dimulai dengan abjad. Oh, jadi itu yang agak ini ya, agak mengacaukan, Ya. agak bingung ya. Oh ya, biasa kita tim produser memang sudah ya mengacak-acak ini supaya pertandingan Kita bisa. belajar. Iya betul, kira-kira begitu. Tapi kira-kira kans untuk segmen ketiga ini bisa rebut ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oma-oma siap bertarung di segmen ketiga untuk memenangkan segmen ketiga. Kita beri tepuk tangan buat oma-oma PGLU. Ya, jadi segmen ketiga adalah segmen rebutan. Kalau benar, nilainya 100. Kalau salah, minus 100. Dan tidak akan dilempar. Jadi begitu salah, sudah selesai. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk itu kita tes bel. Boleh dipencet? Oke. Itu ya, biru dan merah sudah siap. Oma-oma PKLU melawan cucu-cucu PT untuk segmen ketiga, segmen rebutan. Kita mulai. Jika benar akan diberikan nilai 100, jika salah diberikan minus 100 dan tidak akan dilempar, saya akan berpindah ke pertanyaan berikutnya. Sudah siap kedua regu? Ya, kita mulai segmen ketiga, rebutan antara PT melawan PKLU. Pertanyaan pertama, siapakah anak dari Metusala yang merupakan ayah dari Nuh? Cocok. Lanjut yang kedua. Suku apakah yang berperan untuk mengawasi kemah suci dan meniup serunai perak? Silakan PT. Suku Lewi. Oke, betul. Pada kitab apakah tercatat peraturan-peraturan atau cara bangsa Israel untuk hidup kudus? Oke, lanjut. Ya, yang berikut. Siapakah wanita Yahudi yang imannya dipuji oleh Paulus karena menanamkan benih baik kepada cucunya Timotius? Siapakah wanita Yahudi? Lois. Iya, mantap. Soal kelima, siapakah nama suami dari Hakim Deborah? Oke, penghitungan dimulai. 3, 2, 1. Tidak ada yang menjawab, kita lanjut. Apakah makanan dari Yohanes Pembaptis? Belalang. Ya. Dan? Jangkrik. Belalang dan jangkrik. Kita lanjutkan ke nomor yang ketujuh. Apa perintah iblis yang pertama ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam? Silakan.
betul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa arti nama Esther? Apa arti nama Esther? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kedua dari terakhir. Apakah nama perairan tempat Tuhan Yesus berjalan di atas air? Apakah nama perairan tempat Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ini gampang sekali. Oke, lanjut. Yang terakhir. Terdapat dalam kitab apakah ayat berikut? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Dengan demikian berakhirlah segmen ketiga. Kita berikan aplaus. Kita berikan aplaus untuk kedua tim. Sangat menegangkan. Suasananya berbeda dengan babak terdahulu di mana oma-oma PKLU bisa menyapu bersih. Ternyata mereka juga gugup di segmen ini ya. Oke, berapa? Untuk PT mereka mendapatkan 300. Ya, mereka mendapatkan 300 untuk PT. Sementara untuk PKLU mereka mendapatkan nilai 100. Kita berikan tepuk tangan. Dengan demikian berakhirlah segmen ketiga, segmen rebutan. Kita akan lanjut ke segmen berikut. Halo TT, kita tiba di segmen terakhir. Saya ada bersama dengan oma-oma tersayang kita. Kita sudah melalui beberapa segmen dan kita tiba di bagian paling akhir dari babak semifinal. Nah, saya bacakan terlebih dahulu ya dari segmen 1, segmen 2, 3, 4 dengan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Maka adik-adik PT mendapatkan nilai 1.300, sementara oma-oma PKLU mendapatkan nilai 600. Maka yang akan lanjut ke babak berikutnya adalah adik-adik PT. Hadiahnya sebentar nanti dibicarakan, saya mau ke oma-oma dulu. Ini sekali lagi karena gugup atau ada hal-hal lain? Tidak juga. Tetapi tadi percakapan sedikit, mereka memang di segmen yang pertanyaan lagu ya. Yang lagu itu agak sulit untuk menjawab. Di bagian itu rupanya membuat oma-oma pecah konsentrasi. Sehingga masuk ke segmen rebutan agak berat, tapi kemudian kita lihat adik-adik PT hari ini kalian tampil cemerlang. Ini karena sudah persiapan kah? Sudah latihan terlebih dahulu atau tidak latihan? Oh, tidak latihan. Ada pengarahan dari mama atau kakak KPT? Ada. Oh, apa yang disampaikan oleh kakak KPT? Oh, begitu. Tetapi tentu itu hanya untuk panduan ya, untuk persiapan ini. Ya, kita beri aplaus, tepuk tangan meriah untuk adik-adik PT yang sudah berjuang. Dan mereka akan maju ke babak final, menunggu pertandingan berikutnya. Ada hadiahnya adik-adik. Tadi produser bisik-bisik ke saya, Pak, katanya akan ke Bali. Jadi siap-siap ya ke Bali.
Ke Jalan Bali maksudnya, ke Jalan Bali. Nanti di situ. Nanti ya di situ ya sudah foto-fotonya di situ ya, bisa. Ya, kita akan menanti untuk babak selanjutnya, masih akan ada pertandingan berikutnya yang akan dilakukan oleh tim lainnya. Lalu nanti di babak final akan berhadapan pemenang dari adik-adik PT melawan pemenang dari babak semifinal yang lainnya. Nah, terima kasih untuk semua sahabat STT yang sudah mengikuti STT ini mulai dari awal hingga akhirnya. Bahkan di dalam babak ini, babak semifinal, masih tetap setia untuk ikut di dalam STT ini. Nantikan jadwal tayang STT di minggu pertama dan minggu ketiga bulan berjalan. Minggu pertama dan minggu ketiga bulan berjalan. Sampai jumpa berikutnya di edisi STT Saatnya Tes Teologi.